Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 6 Maret 2020, hari biasa, Pekan Prapaskah yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terbayang dalam benak kita ketika mendengar kata membunuh? Dapat dipastikan yang terbayang adalah darah yang tertumpah, parang atau golok, senjata, dan bagian tubuh yang terpenggal. Membunuh berarti menghilangkan nyawa orang dengan tindakan fisik. Banyak kecaman ketika kita mendengar berita pembunuhan, pembegalan, hukuman mati, dan sebagainya. Karena perbuatan itu melanggar peri kemanusiaan dan merusak martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Apakah membunuh hanya berhubungan dengan tindakan fisik manusia? Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang lebih luas. Ia mengutip dalam kitab Keluaran, bab atau pasal 20 ayat 13, "Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya, Yesus kemudian menegaskan bahwa membunuh bukan saja soal aktivitas fisik, tetapi juga ketika mengeluarkan amarah kepada orang lain. Juga pada saat mengatakan orang lain sebagai kafir dan jahil. Itu semua bentuk perbuatan membunuh, sebab dengan amarah, dengan mengatakan kafir atau jahil, pada saat bersamaan kita membunuh pribadi orang lain. Yang menjadi korban bukan fisik lahiriah, tetapi perasaan dan psikis sesama. Dan bukan tidak mungkin perbuatan tersebut memancing terjadinya pertumpahan darah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika hal itu, marah, kafir, dan jahil, terungkap melalui kata-kata yang terucap dari mulut kita, itu berarti apa? Itu berarti kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki potensi untuk membunuh orang lain. Setiap kata-kata negatif punya potensi untuk membunuh, mematikan, dan menghancurkan hidup orang. Kita bisa menambahkan hal lain yang memiliki daya hancur bagi sesama, seperti mulutmu, harimaumu. Oleh karena itu, bijaksanalah dalam berkata-kata. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah ajakan dalam warta Injil hari ini. Jadikanlah dirimu lebih baik
daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menantang kita agar membangun kehidupan yang lebih bersahaja dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menantang kita untuk melihat kehidupan kita pada inti terdalam dari diri kita. Kita harus memerangi kejahatan sampai ke akar-akarnya sebelum hal itu muncul ke permukaan sebagai kejahatan. Kita harus bisa mengalahkan rasa marah yang menjadi cikal bakal dari membunuh. Kita harus bisa mengatur sendiri tata damai di hati dan berdamai dengan sesama kita sebelum kita mempersembahkan korban atau sebelum damai itu dipaksakan dari luar oleh otoritas yang berwenang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung membandingkan kualitas hidup kita dengan kualitas hidup orang lain. Dalam situasi seperti ini muncul bahaya, yaitu kita justru membandingkan kualitas hidup kita dengan orang-orang yang kualitas hidupnya lebih rendah. Perbuatan yang demikian bisa memuaskan diri kita sebagai yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang baik. Tetapi tidak berguna membangun hidup kita yang sungguh-sungguh baik. Kalau kita mau membangun hidup yang berkualitas, bandingkanlah diri kita dengan orang-orang yang berkualitas lebih baik dari kita, bukan membandingkannya dengan orang yang berkualitas lebih rendah dari diri kita. Ya Tuhan, ajarlah aku untuk memerangi aneka kejahatan yang ada di lubuk hatiku, agar aku mampu membangun hidupku menjadi lebih baik dan berkenan kepadamu. Amin.